warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini sehat semua nih kan, wajahnya udah nggak nampak soalnya. Sehat nih kan? Pak. Sehat, Pak. Iya, nggak nampak wajahnya mana nih. Oke, kita lanjut ya. Ini saya tutup dulu ya. Bentar. Ya, mana nih? Nah, ini gimana saya ngilangkannya? Hostnya yang dihilangkan, Pak. Hide. Hide. Oke, nampak? Jelas? Kita lanjut ke medan magnet yang kemarin sudah kita bahas sampai di mana kemarin? Lingkar ya, melingkar ya. Kemarin masih ingat ya, melingkar. Magnetnya bisa kita cari dengan cara ingat Mu I 0 I ya per 2 V R. masih ada V-nya nggak? Mas? Udah nggak ada lagi kan? Dikali N. Ya, harus ingat nih. Iya kan? Nah, ini jangan lupa. Nah, sekarang kita mau masuk ke indikator. Ada yang namanya solenoida. Apa itu solenoida? Nanti kita bahas. Lalu kita juga nanti toroida. Ada dua ya yang mau kita targetkan hari ini. Semoga bisa selesai hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai. Apa itu solenoida? Nah, ini. Kalau kalian pernah lihat mobil-mobilan atau main-mainan ya, ini ada dinamo di dalam kan. Di dalam dinamo ini ada gulungan tembaga. Dia mengelilingi besi yang ada di dalam dinamo ini. Dia mengelilingi terus. Artinya di dalam itu ada kawat melingkar dengan sejumlah N, ada banyak. Kalau tepatnya perhatikan gambar yang di sebelah kanan ini ya. Nah ini. Nah ini ada batang besi ya kan? Atau batang magnet. Dia dililit oleh kawat listrik berarus ya kan? Melingkar dengan banyak lingkaran. Kalau kemarin hanya satu yang Bapak contohkan. Bahkan ada yang nggak sampai satu, cuma 4,5 dan seterusnya. Tapi kalau solenoida, dia banyak lingkarannya. Berarti jumlah N-nya lebih dari satu. Nah, akibatnya, karena kawat ini tadi mengalir arus listrik, maka akibatnya di dalam solenoida, kalau saya gambar gini ya. Banyak ya. Nah, di dalam solenoida ini menimbulkan induksi magnetik di dalam. Ada efek-efek magnetik di dalamnya. Sehingga nanti ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau kita magnet, kita menemukan kutub utara, kutub selatan. Tetap kita menggunakan kaidah tangan kanan. Tapi kalau yang sebelumnya kaidah tangan kanan, jempol adalah arah arus. Sekarang sudah tidak lagi. Yang menjadi arah arus itu adalah 4 jari. 4 jari kita yang menyelimuti besi tadi. Atau logam. Jadi logam itu berubah menjadi magnet. Di mana kutub utaranya? Ketika jempol itu arah menuju itu kutub utara si bang dan akan menjadi saran. Contohnya di gambar ini, ya. Jadi kalian bisa menggenggamnya. Tapi sesuaikan di mana arus dari gambar tersebut. Berarti kalau yang sebelah kanan paling kanan ini, lilitan kita kemana? Jempolnya kemana arahnya? Ke arah kanan. Kalau kita coba lihat, karena kita mengincar arahnya, maka jari kita. Nah,
Halo, halo. Udah connect lagi, nak? Maaf Pak, suara Bapak lengket-lengket Pak. Iya Pak, nggak jelas Pak. Halo. Halo, halo. Jelas Pak. Halo, sudah connect lagi? Sudah ya? Iya Pak. Kita cukup. Sudah ya? Nah, tadi sampai di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kemarin hanya satu lingkaran maksimal yang kita pelajari, sekarang ada banyak. Nah, ketika satu lingkaran kita hanya butuh jari-jari kan gitu kan. Nah, sekarang kita butuh data berapa panjang lilitan ini. Nah, membentuk berapa panjang dia gitu. Sehingga nanti ada dua, kita bisa, ya saya ganti warnanya. Kita bisa melihat induksi magnetik di pusat lilitan ini Pak, di sini. slide-nya nggak kelihatan Pak. Loh, iyanya. Bentar ya. Sorry. Nah, ini nampak. Halo, Mr. Jamal. Share screen-nya gagal. Nah, ini nampak, nak? Nampak Pak. Kelihatan Pak. Oh, udah. Oke, perhatikan. Ini selenoidenya Bapak gambar ulang. Selenoidenya tadi sudah kita pahami dari gambar bahwa dia mempunyai banyak lingkaran kawat berarus listrik. Nah, nanti di solenoida itu ada dua yang kita analisis. Pertama, medan magnetik di pusat lilitan selenoidanya dan juga nanti di tengah-tengah. Di ujung, sorry, kok di tengah-tengah, di ujung ya. Ya, ada satu titik namanya di sini pusat. Medan magnetik di pusat dan medan magnetik di ujung. Yang kita butuhkan di sini nanti paling penting adalah ketika dia melilit berapa panjang ini. Nah, ya contohnya ada besi, ya kan? Ini kita lilit kawat, panjangnya berapa? Itu nanti menentukan kekuatan induksi magnet yang dia hasilkan. Ya, untuk yang di pusat tetap aja sama, pasti ada mu0 ya, dikali arus yang lewat. Dikali berapa banyak lilitannya, ini udah pasti. UIN ya, ingat aja, Universitas Islam Negeri ya kan, UIN. Per berapa panjang lilitannya, ini untuk yang di pusat. Nah, jadi ingat ya, sudah nggak pakai jari-jari lagi kita, tapi sudah pakai panjang lilitannya. Itu disebut L. Kalau yang di ujung BU, itu setengah dari yang pusat. Oke. Kalau begitu jadi setengah UIN per L. Atau biasanya di buku langsung dibuat UIN per 2L. Nah, gitu dia. Ya. Mana tahu ada yang mau kuliah di UIN, kan gampang ingatnya kan. Bisa ya untuk rumusnya anak-anak, cara ingatnya ya gampang ya. Bisa lah ya. Sekarang kita mau lanjut ke contoh soal, example. Nah, sebagai example, contoh ini ada selenoida. Ya. Selenoida ini menghasilkan 100 lilitan. Membentuk panjang 2 meter. Dialiri arus listrik. Nah, ini arusnya dari mana penyebabnya? Adanya baterai atau sumber ya. Ada arus sebesar I 2 ampere. Tentukan kuat induksi magnetik di pusat lingkarannya. Berarti BP. Gitu dia. Kalau BP, apa tadi rumusnya? UIN, ya kan? Per L. Itu UIN per L. Kuliah di UIN lama gitu. Kalau di pusat. Jadi mu-nya tetap sama 4V kali 10 pangkat minus 7. Ini arusnya Bapak buat 2 ampere per V aja ya biar gampang ya. Maka arusnya 2 per V ya, kita ganti. Lilitannya ada 100 tadi di soal. Per panjangnya 2 meter.
Gitu ya. Ini 4pi, pi-nya habis. 2-nya coret dengan yang di bawah habis. Maka tinggal 4 kali 10 pangkat minus 7 dikali 100. 100 itu 10 pangkat 2. Hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Itu hasilnya. Satuannya Tesla nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk soal yang pertama? Tentang solenoida, anak-anak Bapak? Kalau ada pertanyaan silakan. Paham ya? Nggak ada suaranya nih. Mana nih yang lain? Nggak ada, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke toroida. Pernah lihat apa? Dinamo mobil? Pernah nggak? Atau pernah nggak berpikir, kok bisa ya roda mobil itu berputar hanya dengan memencet gasnya kan gitu kan? Siapa sih yang mutar? Nah, yang mutar itu adalah menerapkan konsep induksi magnetik. Nah, ini dia. Ini ada lilitan kawat berarus listrik ya ini, kawat atau timah atau tembaga ini kan. Dia dililit, akhirnya menimbulkan putaran di sininya, di besinya. Besi inilah yang mempengaruhi untuk roda-roda mobil berputar. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, lebih tepatnya lagi inilah yang disebutkan nanti konsep toroida. Sederhananya gambarnya yang di sebelah kanan, diperhatikan. Ini saya buat gambarnya ya. Sebelah kanan. Ini ada logam. Dia melilit, udah melilit, melingkar lagi gitu ya. Nah, kalau tadi solenoida, dia melilit, dia memanjang gini kan. Tapi kalau toroida, dia udah melilit sambil melingkar. Ah, bisa dibedakan ya? Bisa ya kan? Dia melilit sambil melingkar. Itulah yang disebut dengan toroida. Atau ingat aja rambut kribo kan gitu. Ya. Sama dia juga punya N, ya kan? Dia juga punya apa lagi? Punya jari-jari ya. Nah, di sini ada jari-jarinya nanti. Nah, dia karena melingkar lagi, kita analisis jari-jari, bukan L lagi ya. Bukan L. Tapi yang kita analisis adalah jari-jari. Nah, ini ada 2 jari-jari. Kalau di gambar yang Bapak buat ini, yang udah jadi ini yang lebih rapi, ada jari-jari dalam R1. Artinya dari dalam gini, dari pusat diukur ke lilitan dalam. Nah, ini dia, sampai sini. Ini jari-jari dalam. Satu lagi jari-jari luar yang sampai ke ujung tepi yang di luar. Nah, ini dia. Nah, itu namanya toroida, punya 2 jari-jari. Nanti yang kita pakai yang mana? Nah, ini Bapak gambar warna merah ya, biar nampak ya. Yang kita gunakan, yang kita perlukan adalah jari-jari efektifnya ke tengahnya. Nah, saya buat aja A ya. Yang kita butuhkan itu dari pusat ke pertengahan lilitan ini. Nah, yang ada garis putus-putus warna merah ini. Nah, berapa nilai A? Nilai A itu bisa diambil dari setengah dari R1 tambah R2. Ya. Gitu. Atau kalau Bapak pakai matematikanya, A itu sama dengan R2 dikurang R1 ya kan? Nah, kira-kira gitu. Betul nggak itu? R2 dikurang R1. Salah bukan kan? Nah, nanti tepatnya pakai ini ya. Itu untuk menentukan nilai A. Gampangnya gini, kalau Bapak mau nyari nilai A, maka Bapak harus tahu jarak dari sini ke sini kan? Nah, nanti hitungan matematika sederhananya langsung gini aja, biar supaya nggak lama-lama ya. Nah, ini nanti bisa kalian coba-coba. Oke, lebih jelasnya kita gambar gini. Ini toroida adalah lilitan kawat berarus listrik. Nah, biasanya yang diambil adalah dari pusat ke yang efektif tadi, atau disebut dengan A, jari-jari efektifnya. Bukan R1, bukan R2 ya yang dipakai. Kalau R1 ini, R2 yang sampai keluar. Nah, ini R2, 1. Yang kita pakai ini yang A, pertengahan antara R1 dengan R2, namanya jari-jari efektif ya. Ingat, jari-jari efektif.
Berapa nilai medan magnetnya? Itu yang ditanya kan? Karena itu nanti yang menyebabkan putaran tadi. Makanya mobil bannya bisa berputar. Yang kita lihat di sininya. Berapa nilai medan magnetik? Ya sama, tetap UIN. Nah, ini tetap ini aja nih, UIN. Per, ingat aja 2A, muncul lagi V di sini. Kenapa muncul lagi Pak V? Karena melingkar lagi dia. Kalau solenoida nggak ada V-nya, ya kan? Dia memanjang, kita perlu L. Tapi kalau di toroida, kita butuh ada lingkarannya, muncul lagi V. Nah, kira-kira begitu. Sampai di sini bisa mengingat rumusnya? Anak-anak Bapak? UIN per 2VA. Bisa, Pak. Bisa ya, gampang ya kan? Oh, gampang, nggak Siapa? susah. Fisika kelas 12 itu gampang-gampang, jadi nggak usah takut ya kan. Kita mulai ya. Example. Nah, ini example misalnya ada kawat toroida. Oh, toroida. Ya, agar putaran ban mobilnya paten, saya buat jumlah liternya ada 10.000. Nah, 10.000. Arus yang mengalir, ya, agar mobilnya bisa jadi mobil balap yang kencang, saya buat 10 ampere. Nah. Lalu jari-jari efektif di toroida, misal aja nih ya. Misalnya saya buat jari-jari efektifnya 2 meter. Ini udah besar kali. Ada dinamo besar kali ini udah bisa jadi pembangkit listrik nih. Nah, 2 meter. Bisa dibayangkan kan ada dinamo jari-jarinya 2 meter. Nah, itu luar biasa energi yang dihasilkan. Tapi kita lihat ya, berapa induksi magnetik yang dihasilkannya. Dengan menggunakan rumus UIN per 2VA. Kita lihat. Oke, BP UIN per 2VA. Masukkan mu-nya selalu sama 4V kali 10 pangkat minus 7. Arusnya ini udah 10. Apalagi? Jumlah lilitannya ini 10.000, itu artinya 10 pangkat 4, biar gampang. Per 2V dikali A. A-nya tadi udah di sini, ada di soal 2 meter. Nah, gampang kan? Nah, ini coret nih, habis nih. Maka yang tinggal adalah 10 pangkat minus 7 dikali 10 pangkat positif 5. Maka yang tersisa 10 pangkat minus 2 Tesla. Gampang sekali. Ya, itulah sekilas tentang ada 2 yang sudah kita pelajari, Bapak kembali lagi flashback ya, sekedar mengingatkan. Pertama kita belajar tentang solenoida. Yang kedua kita belajar dengan toroida. Kesimpulan Bapak sementara untuk gampang mengingat rumus itu. Pertama, kawat yang tidak tahu panjangnya tak hingga ya kan. Apa rumusnya? Mu 0 I per 2VA. Kemudian dia melingkar. Melingkar menimbulkan N, ada jumlah lingkaran. Rumusnya berubah sedikit aja. Mu 0 I, udah mulai UIN dia kan. Per 2A, hilang V-nya. Gitu deh. Kemudian melingkarnya banyak. Sehingga menimbulkan panjang lilitan. L. Rumusnya berubah sedikit. UIN. Jadi apa? L. Kalau yang pusat. Kalau yang di ujung, mu 0 UIN. Ya kan? UIN per 2L. Ini. Cara mengingatnya kan gampang ya. Lalu yang terakhir, toroida. Toroida udah melingkar, udah melilit, melingkar lagi gitu. Berubah. UIN. Ayo, apa yang muncul lagi di bawah? Pi muncul lagi ya kan? Gitu dia. Bisa dilihat ya. Awalnya ada pi, hilang pi-nya. Hilang pi-nya, ujungnya muncul lagi pi di toroida gitu.
Awalnya nggak ada N. N. Nah, N sampai akhir ada. Sehingga berubah jadi UIN ya. Artinya apa? Awalnya pengen masuk UI ya kan. Malas belajar, akhirnya UIN. Makin ke UIN lagi, makin jurusan yang apa? Yang makin dalam gitu ya kan. Nah, kira-kira gitu. Gampang ya ingatnya. Tapi harapan Bapak, anak-anak Bapak nanti banyak yang masuk di UI-nya ya kan. Belum sampai ke UIN. Nah, itu dia. Bisa diingat ya rumusnya, gampang ya. UI, UIN, UIN. Lalu di bawahnya berubah 2 VA, 2A, 2L, 2 VA lagi gitu. Ya, itu aja dari Bapak untuk hari ini anak-anak Bapak. Ya, semoga gampang dipahami ya. Diulang-ulangi lagi nanti soal-soalnya cari di buku. Ya, besok kita mau lanjut ke gaya magnetiknya. Kalau ini masih induksi magnetiknya ya. Medan magnetiknya. Nah, nanti kita besok sudah mulai ke gaya magnetik. Itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, silakan nak. Siapa itu yang nanya tuh? Coba kameranya hidupkan kalau nanya. Pak, saya mau nanya yang itu Pak, yang melingkarnya itu memanjang. Nah, siapa tadi? Eca, Oh, Siva. Silakan Siva. Saya mau nanya Pak, yang kalau yang kawatnya itu melingkar memanjang, itu kan ada yang di pusat, ada yang di ujung. Nah, itu tergantung soalnya Pak. Nanti dia mintanya kita nyari yang di ujung atau yang di tengah gitu Pak.